Assalamualaikum Sobat Anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime Seirei Gensuki. Nah, pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-9 dan volume ke-10. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai ketika Miharu baru terbangun dan bertanya-tanya apakah mimpi itu benar. Setelah itu, ia pergi ke balkon di rumah batu. Tidak lama kemudian, Ryo datang ke balkon untuk latihan pagi. Di sana, mereka sedikit ngobrol-ngobrol tentang masa lalu Rio sebelum dia bertemu Celia, ya tentang kisah orang tua dari Rio dan seterusnya. Setelah mendengar itu, Miharu menjadi sedih dan kasihan. Tidak lama kemudian, para gadis lain pun juga datang dan mulai berdebat dengan Rio karena dia berduaan dengan Miharu. Sementara itu, Miharu bertanya kepada Aisyah tentang mimpinya semalam. Lalu Aisyah membenarkannya bahwa mimpi itu adalah ingatan dari Rio. 3 minggu kemudian, Miharu dan Rio pergi ke Amande untuk bertemu Lisote. Lalu mereka bertiga akan pergi ke ibu kota Garlak dengan naik kapal udara. Singkat cerita, mereka setelah sampai di rumah orang tua dari Lisote. Sedikit penjelasan, di Amande itu mansion dari Lisote dan guildnya, sedangkan di Garlak itu tempat tinggal waktu kecil Lisote. Mereka bertemu dengan ayah Lisote yaitu Cerdik dan ibu Lisote bernama Julian. Mereka pun makan bersama dan membicarakan masa kecil Lisote. Ya intinya orang tua Lisote ini tahu bahwa Lisote seorang reinkarnator. Lalu orang tua Lisote menceritakan bahwa Lisote sejak kecil sudah berpikir dewasa, bahkan melakukan seleksi calon suaminya sendiri. Dan sering membolos sekolah sampai Lisote tidak mempunyai teman. Singkat cerita, keesokan paginya Lisote, Rio, dan Miharu pergi ke kastil untuk bertemu dengan Satsuki. Mereka menunggu di ruang tamu dan bertemu dengan Francois, Charlotte, dan Michael. Mereka pun lalu berkenalan dan Rio berkenalan bagaimana ia bertemu dengan Miharu. Tidak lama kemudian, Satsuki datang. Ia langsung berlari dan memeluk Miharu. Mereka berdua pun menangis karena baru bertemu. Dan setelah mengucapkan terima kasih ke Rio dan Lisote, Satsuki pun mengajak Miharu pergi ke kamarnya untuk berbincang berdua. Di kamar itu, Satsuki bertanya apa yang terjadi setelah Miharu dipanggil. Lalu Miharu menjelaskan bahwa ia dipanggil bersama Aki dan juga Masato. Lalu Miharu menjelaskan detail kejadian setelah ia dipanggil sampai ia dirawat oleh Rio. Satsuki awalnya sedikit curiga dengan Rio dikarenakan Rio terlalu baik kepada mereka bertiga. Tapi setelah Miharu menjelaskan bahwa Rio juga seorang reinkarnator, Satsuki pun mulai sedikit paham akan situasinya. Mereka berdua pun lalu kembali menemui Rio dan yang lainnya di ruang tamu. Lalu Satsuki meminta Rio dan Miharu untuk tinggal di kamarnya. Tentu saja Michael tidak setuju dikarenakan bisa membuat citra buruk dari kerajaan. Tapi Satsuki tidak peduli. Awalnya Rio berpikir itu merepotkan, tapi Rio setuju dikarenakan itu bisa membuatnya keluar kastil dengan membawa Satsuki menjadi lebih mudah. Tidak lama kemudian, Francois dan Michael pergi dari sana dan memberi aba-aba ke Charlotte agar mengumpulkan informasi. Singkat cerita, setelah makan malam, Rio, Miharu, dan Satsuki pergi ke kamarnya. Satsuki di sini berterima kasih kembali ke Rio karena telah menyelamatkan Miharu dan yang lainnya. Lalu mereka bertiga pun lanjut ngobrol. Yang intinya, dari obrolan ini Satsuki bertanya apakah ia bisa kembali ke Jepang. Tapi saat itu Rio memberitahu bahwa itu mustahil dilakukan. Lalu Rio menjelaskan tentang sihir teleportasi. Lalu Satsuki memberi informasi bahwa ada 4 pahlawan yang akan hadir dalam pesta perjamuan nanti, yaitu adalah pahlawan Rui, Hiroaki, dan pahlawan Takahashi. Tidak lama setelah pembicaraan, mereka bertiga pun lalu menuju rumah batu. Aisyah pun muncul di samping Rio. Kemudian Satsuki bilang bahwa ia ingin digendong oleh Rio, dikarenakan Miharu tidak merasa nyaman dengan laki-laki. Miharu pun tidak bisa berkata apa-apa, ya karena Satsuki tahunya hanya memang Miharu tidak nyaman dengan laki-laki. Kemudian mereka bertiga pun berangkat dan Satsuki digendong Rio sedangkan Miharu digendong Aisyah. Di perjalanan, Satsuki sangat takjub dikarenakan dia bisa terbang dan dia bisa melihat bintang-bintang dengan jelas, sedangkan Miharu saat ini merasa cemburu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah batu dan disambut oleh Aki dan juga Masato dan yang lainnya. Satsuki pun sedikit heran kenapa banyak gadis di sana. Tidak lama kemudian, Satsuki, Miharu, dan Aki dan juga Masato pergi ke sebuah ruangan untuk mengobrol. Di ruangan itu, Satsuki membicarakan kemungkinan Takahashi menjadi pahlawan dari Sento Stella.
dan akan ikut dalam perjamuan nanti. Masato pun berniat ikut dalam pesta, tapi Aki mencoba mencegahnya dikarenakan itu terlalu beresiko. Melihat mereka berdua berdebat, Sasuke pun tertawa dikarenakan mengingatkannya pada masa saat di Jepang. Singkat cerita, setelah mandi, Ryo dan Aisyah serta Sasuke kembali ke kastil. Singkat cerita, pesta hari pertama pun digelar. Di pesta ini, Ryo, Miharu, Lisote, Sasuke bertemu dengan rombongan Hiroaki, Flora, dan Rohana. Seperti biasa, Hiroaki berlagak belagu, namun ketika orang tua Lisote datang, Hiroaki langsung menjadi sopan. Ya karena Hiroaki ini suka dengan Lisote dan sedang mencari muka di depan orang tua Lisote. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah ruangan tunggu. Ryo pun lalu memuji Miharu dan Sasuke dikarenakan berpenampilan menarik. Hal ini membuat Putri Flora menjadi iri. Di ruangan itu, Hiroaki berlagak tidak sopan dan kemudian Sasuke menjadi kesal. Lalu ia pun bertanya masa lalu saat di Jepang dan tentang kehidupannya sebelum dipanggil. Hiroaki pun tentu saja kesulitan untuk menjawabnya, ya seperti yang kita tahu bahwa Hiroaki ini adalah seseorang yang gagal. Lalu Sasuke yang melihat Hiroaki kesulitan menjawab, lalu bilang dia tidak perlu malu untuk menceritakannya. Hiroaki pun lalu kena mental. Singkat cerita, pesta pun digelar. Para hadirin pun memasuki ruangan. Miharu, Ryo, dan Lisote pun memasuki ruangan dan mencuri perhatian dikarenakan ada informasi bahwa Miharu adalah teman dari Sasuke. Sedangkan Ryo sudah menghabisi para monster dan rumor bahwa ia adalah pacar dari Lisote yang sudah ditunggu sejak lama. Hiroaki dan Flora dan juga Rohana juga memasuki ruangan. Tapi para hadirin malah lebih fokus kepada Flora dan Rohana karena mereka berpenampilan menarik. Ini membuat Hiroaki sangat kesal. Kemudian Satsuki, Michael, Francois, dan Ratu Garlak memasuki ruangan. Para hadirin pun memuji pahlawan Satsuki. Hal ini membuat Hiroaki tambah kesal lagi. Sambutan pun dimulai. Francois mengenalkan Satsuki sebagai pahlawan dan juga mengenalkan Ryo dan juga Miharu. Bahwa Miharu adalah teman dari Satsuki, sedangkan Ryo sudah membantu saat insiden penyerangan monster di Amande. Dan sudah menyelamatkan Putri Flora dari sebuah penculikan. Setelah sambutan, Francois menyatakan bahwa kerajaan Galak akan bersekutu dengan para pahlawan, lalu meminta pendapat dari Satsuki. Lalu Satsuki bilang ia akan tetap menjadi pahlawan jika masih di jalan kebenaran. Singkat cerita, saat istirahat, Satsuki bertanya kepada Lisote apakah ia seorang reinkarnator. Lalu Lisote pun membenarkannya. Lalu Satsuki bertanya apa di kuilnya ada miso, kecap, dan nasi. Tapi Lisote bilang bahwa di kuilnya tidak ada, dikarenakan bahan-bahan untuk membuatnya sangat sulit dicari. Tapi tidak lama kemudian, Ryo bilang bahwa ia memiliki semua bahannya, dan dia akan membaginya pada kesempatan lain waktu. Singkat cerita, pesta hari pertama pun selesai. Dan pada hari kedua, Ryo dan Miharu dan juga Satsuki bertemu dengan Takahashi. Takahashi langsung memeluk Miharu. Tapi ketika Miharu melihat ada Ryo, Miharu langsung mendorong Takahashi. Saat Miharu melihat wajah Ryo pun sekarang mirip dengan Haruto yang saat di mimpinya melihat Miharu dan Takahashi mengobrol. Kemudian tanpa sengaja, Miharu pun bilang, tidak, bukan seperti itu. Ryo pun nampak kebingungan. Kemudian Satsuki memarahi Takahashi dikarenakan ia telah memeluk Miharu secara tiba-tiba dan mengatakan bahwa Miharu merasa tidak nyaman dengan laki-laki. Takahashi pun lalu meminta maaf. Takahashi memeluk Miharu bukan berniat jahat, tapi ia refleks karena ia sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka pun diajak calot ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Miharu bercerita perjalanannya setelah dipanggil dan hingga diselamatkan oleh Haruto. Dalam pembicaraan itu, Takahashi beberapa kali menyela karena khawatir dengan keadaan Miharu, tetapi ditenangkan oleh Satsuki. Setelah mendengar cerita Miharu, Takahashi menjadi kesal dikarenakan sistem perbudakan yang ada di dunia ini. Takahashi lalu berterima kasih ke Ryo dikarenakan ia telah menyelamatkan Miharu. Walau dalam hatinya sedikit kesal dikarenakan bukan ia yang menyelamatkannya, tapi malah Ryo. Tidak lama kemudian, Charlotte berbicara bahwa mereka harus berpasangan di pesta. Lalu Charlotte memasangkan Ryo dengan Satsuki dan Miharu dengan Takahashi. Miharu sebenarnya enggan, tapi dikarenakan kemungkinan nantinya ada kesempatan membicarakan soal Aki dan Masato, Miharu pun setuju. Lalu Takahashi bertanya pendapat Ryo soal pasangan ini. Tapi Ryo bilang itu tidak masalah. Cerita pun berganti ke Rais dan Sylvie yang berada di ruangan kastil.
Charles menyapa Reis dan bilang ia akan datang ke pesta sebagai Jean Bernard dari Ruberia, yang tujuannya yaitu untuk mengumpulkan informasi. Charles pun setuju. Singkat cerita, pesta hari kedua pun digelar. Pahlawan Rui menyapa rombongan Hiroaki, Flora, dan Rowana. Pahlawan Rui pun mencoba berbincang-bincang dengan Hiroaki dan Flora. Tapi Hiroaki pun selalu mengabaikannya. Karena Hiroaki tahu bahwa pahlawan Rui ini sangatlah tampan dan dia pasti kalah. Lalu Hiroaki pun memilih pergi dan menjauh. Kemudian Rui menyapa rombongan Takahashi dan juga rombongan Satsuki. Rui berkenalan dengan Miharu dan juga Ryo. Di sini Rui sedikit penasaran dengan nama Haruto dikarenakan identik dengan Jepang. Rui pun juga sedikit mirip dengan keturunan Jepang. Christina yang bersama Rui juga penasaran dengan sikap sopan santun Ryo. Lalu Charlotte menjelaskan tentang insiden penyerangan monster di Amande. Hal ini membuat Christina sedikit mengingat tentang masa lalunya, yaitu saat di akademi. Christina pun mengingat seseorang anak bernama Ryo yang mirip dengan Haruto yang sekarang. Tapi saat ini rambutnya berbeda. Lalu ia pun memilih diam. Tidak lama kemudian, Rui bertanya kepada pahlawan apa ada yang mengetahui cara kembali ke Jepang. Namun para pahlawan lain bilang tidak mengetahui. Tapi mereka saat ini tetaplah seorang pahlawan yang akan diberkahi senjata ilahi. Tidak lama kemudian mereka pun masuk ke ruang dansa. Sementara itu, Reis meletakkan alat sihir teleportasi di toilet, yang tujuannya untuk meneleport kelompok pembunuh ke dalam pesta. Dengan begitu, Reis bisa mengetahui seberapa kuat para pahlawan. Singkat cerita, saat dansa baru dimulai, para pembunuh itu pun masuk dan mengacaukan pesta. Ada 20 pembunuh. 6 pembunuh bertarung dengan penjaga dan sisanya menuju ke arah para bangsawan. Ryo yang menyadari para penjaga tidak sanggup langsung membantunya dan menyuruh yang lainnya untuk tetap di penghalang. Satsuki sebenarnya ingin membantu, tapi Miharu mencegahnya. Ryo kemudian berpura-pura mengaktifkan sihir yang sebenarnya adalah sihir roh. Lalu Ryo berkata ke para penjaga, Ryo akan mengambil alih pertempuran. Tidak lama kemudian, pahlawan Rui datang dan bilang ia akan membantu dari belakang. 6 pembunuh berhasil dikalahkan oleh penjaga, dan 14 sisanya berhadapan dengan Ryo dan Rui. Rui memanah 2 pembunuh dan sisanya dihabisi oleh Ryo dengan sekejap, kurang lebih dari 1 menit. Kemudian, para penjaga itu membawa tubuh pembunuh itu keluar. Namun ketika itu, Reis mengaktifkan sihir yang ada di tubuh mereka dan membunuh mereka semua. Setelah kejadian itu, pesta pun dihentikan dan mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Singkat cerita, di hari ketiga, Francois, Michael, dan Charlotte berkumpul dengan rombongan Ryo dan Takahashi. Di sini, Francois berterima kasih ke Ryo dan berniat menjadikan Ryo sebagai bangsawan. Namun Ryo menolaknya dikarenakan dia tidak bisa mengurus tugas-tugas para bangsawan. Lalu Ryo bilang ia tidak perlu diberi hadiah. Franco selalu bilang itu sangat memalukan negara dikarenakan Ryo sudah terlalu banyak merepotkan negara dan negara hanya ingin memberi hadiah dan imbalan kepadanya. Kemudian Franco memaksa Ryo untuk dijadikan ksatria kehormatan dan menyuruh Ryo menyiapkan nama keluarganya. Sementara itu Satsuki menahan tawa dan Miharu pun berkesimpulan bahwa Ryo adalah orang yang merepotkan. Lalu Ryo berpikir untuk memberi nama keluarganya. Tapi sebenarnya nama itu sudah ada, yaitu Amakawa. Tapi saat ini Ryo ragu untuk menggunakannya. Kemudian Ryo pun memutuskan untuk menggunakan nama Amakawa Haruto. Karena mungkin ini sebuah kesempatan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tapi Francois bilang ia tidak perlu buru-buru memikirkan nama keluarganya. Lalu bertanya apakah sudah ada calon nama keluarganya. Kemudian Ryo pun bilang bahwa nama keluarganya adalah Amakawa Haruto. Para pahlawan yang mendengar itu pun cukup terkejut dan penasaran karena itu identik dengan Jepang. Setelah pertemuan itu selesai, Satsuki mengajak Ryo dan juga Miharu ke kamarnya untuk menjelaskan situasi saat ini. Selain itu, Miharu juga nampak sangat terkejut. Ketika itu, mereka menuju ke kamarnya, Takahashi bilang bahwa ia akan ikut bersamanya, namun langsung ditolak oleh Satsuki. Dan bilang ini adalah pembicaraan sangat penting. Rui sebenarnya juga ingin bertanya tentang nama itu, tapi saat ini tidak ada kesempatan. Di kamar itu, Satsuki terus-terusan bertanya tentang Ryo. Ryo pun mengungkapkan identitas aslinya sebagai Amakawa Haruto, yaitu teman Miharu waktu kecil. Lalu Ryo menceritakan kejadiannya saat Haruto pergi ke sekolah yang sama dengan Miharu dan juga Satsuki, dan menceritakan saat mereka semua menghilang.
Bahkan setelah lulus, Ryo pun juga mendapatkan informasi bahwa mereka semua sudah menghilang. Sasuke pun tidak menyangka bahwa Ryo adalah juniornya. Lalu Sasuke bertanya kepada Miharu tentang pendapatnya. Miharu pun bilang ia sangat terkejut. Tapi di wajahnya, nampak sekali ia tidak terkejut. Kemudian Sasuke bertanya perbedaan waktu ketika ia terisekai. Tapi Ryo juga menjelaskannya. Nah, bagi kalian yang belum tahu perbedaan waktunya, silakan tonton saja video yang sebelumnya. Kemudian Sasuke memberi Ryo dan Miharu untuk mengobrol bersama. Di sini mereka sejenak membicarakan masa lalu mereka. Tapi kemudian Ryo membicarakan keputusan Miharu apakah ia akan tinggal bersama Ryo atau meninggalkannya. Karena Haruto yang saat ini bukanlah Haruto yang dulu, ya bisa dibilang ini adalah tubuh Ryo yang memiliki ingatan dari Haruto. Karena Haruto yang sebenarnya itu sudah mati. Miharu pun berpikir bahwa Haruto tetaplah Haruto, walau Haruto di kehidupan yang sekarang memang berbeda, tetapi Miharu masih merasa bahwa Haruto masihlah ada di sana. Miharu pun lalu memutuskan untuk tinggal bersama Haruto. Lalu Miharu bilang bahwa kebahagiaan tidak terkait dengan orang lain seperti Aki dan juga Masato. Tapi Ryo menyela pembicaraan Miharu dan berkata bahwa ia tidak harus memutuskannya sekarang. Setelah pembicaraan berat itu, mereka pun membicarakan Aki. Ya intinya, Miharu bilang bahwa Aki sangat membenci Haruto. Bahkan topik-topik yang mengenai pembicaraan Haruto pun membuat Aki sangat emosi. Setelah itu, Ryo membicarakan penyebab perceraian kedua orang tuanya, yang disebabkan ibu Aki berselingkuh dan Aki adalah hasil perselingkuhan itu. Dan ternyata, ibu Aki belum menceritakan penyebab perceraian itu kepada Aki dan juga Miharu. Mereka sebenarnya ingin memberitahu Aki tentang masalah ini, tapi mereka tidak tahu harus memulainya dari mana. Dan kemudian mereka pun memanggil Satsuki kembali. Cerita berganti ke Francis dan Michael. Saat ini Michael tidak setuju jika Ryo dijadikan seorang bangsawan. Tapi Francis menjelaskan tujuan yaitu agar Satsuki tetap berada di Galak dikarenakan Satsuki sangat percaya dengan Ryo. Michael pun merasa kecewa dan pergi. Lalu Francis bertanya ke Charlotte bagaimana pendapatnya. Charlotte pun berpendapat bahwa ia memiliki pendapat yang sama seperti Francis. Sementara itu, Takahashi yang berada di kamarnya menjadi cemas dan khawatir tentang apa yang dibicarakan Satsuki, Ryo, dan Miharu di kamarnya. Tapi Liliana menenangkannya dan menyuruh Takahashi tidur di kamarnya. Kemudian Liliana keluar dan bertemu Alice dan Hilda. Liliana bertanya pendapat mereka tentang Ryo. Mereka pun menjawab bahwa Ryo adalah orang yang sangat baik dan mempunyai kekuatan yang setara dengan Takahashi. Liliana sebenarnya tahu bahwa Takahashi suka dengan Miharu dan khawatir bagaimana perasaan Takahashi ke Ryo. Karena Ryo terlihat sangat dekat dengan Miharu, ini bisa membuat emosional Takahashi terganggu. Tapi saat ini, Liliana juga bingung cara menenangkan Takahashi, dikarenakan ia adalah seorang pahlawan yang belum tentu mendengarkan pendapat orang lain. Tidak lama kemudian, Takahashi keluar dari kamar dan menuju kamar Satsuki. Cerita berganti ke kamar Satsuki. Di sini Ryo dan Miharu menceritakan soal kebencian Aki kepada Haruto. Mereka pun juga meminta maaf karena sudah melibatkan Satsuki. Satsuki pun tidak mempermasalahkan itu dikarenakan itu tugas seorang senpai. Lalu Satsuki berencana untuk memberitahu Takahashi tentang Aki dan Masato. Tapi ia tidak memberitahu tentang identitas asli dari Ryo. Dan kemudian ia akan membicarakan masalah Ryo lain kali. Ryo pun terkejut dan memuji Satsuki atas usulan itu. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari kamar Satsuki. Nah itu adalah Takahashi, yang bersama dengan Liliana dan pengawalnya. Takahashi yang melihat Ryo di kamar itu cukup kesal. Kemudian Satsuki menghampiri Takahashi dan bilang bahwa ia ingin mengobrol dengan Takahashi. Kemudian Satsuki bersama Takahashi dan juga Miharu mengobrol di kamar itu. Sedangkan Ryo pergi bersama Liliana untuk minum teh. Dan saat mereka minum teh, Christina, Charlotte, dan Flora datang ke sana, dan mereka pun bergabung dan juga mengobrol bersama. Sementara itu, di kamar Satsuki, Takahashi yang sudah diberitahu kebenaran tentang Aki dan juga Masato, Takahashi bersikeras akan membawa mereka berdua ke kastil dan menyuruh Satsuki dan Miharu agar percaya ke Liliana dan juga kerajaan. Kemudian Satsuki pun bilang bahwa ia sebenarnya tidak terlalu percaya pada kerajaan Galak, karena pasti ada maksud tersembunyi membiarkan para pahlawan tinggal di sana. Lalu Satsuki mempertegas semua keputusan itu tergantung Aki dan Masato, apakah ia akan ikut atau tidak, dan Takahashi tidak boleh memaksanya.
Kemudian Satsuki pun bilang bahwa besok Ryo akan menemui mereka dan bilang kebenarannya tentang Takahashi. Takahashi pun sedikit kesal dikarenakan Satsuki dan Miharu terlalu percaya dengan Ryo. Lalu Takahashi membicarakan Ryo yang tinggal sekamar dengan Miharu dan juga Satsuki. Tapi itu langsung dibantah oleh Satsuki dikarenakan tujuannya yaitu untuk mempermudah memperoleh informasi. Lalu Satsuki membalikkan pertanyaan itu dengan Takahashi yang tidur sekamar dengan Liliana. Takahashi pun sedikit gugup, lalu ia membela diri bahwa dirinya bukanlah orang yang jahat. Takahashi pun menjadi semakin kesal dan berniat apapun caranya akan membawa saudaranya dan juga Miharu pergi bersamanya. Kemudian pembicaraan itu pun selesai, dan mereka pun mencari Ryo. Saat ini, Ryo sedang bersama Christina, Charlotte, Liliana, dan Flora membicarakan tentang keberanian Ryo saat melawan monster dan menyelamatkan Flora dari Lucius. Tidak lama kemudian, Satsuki, Miharu, dan Takahashi datang ke sana. Satsuki nampak kesal dikarenakan Ryo tengah asik mengobrol dengan para gadis dan juga sambil minum teh. Sedangkan dirinya harus mengurus masalah Ryo. Singkat cerita, pesta hari terakhir pun digelar. Francois memberi medali ke Rui dan memberi gelar bangsawan kepada Ryo karena sudah menyelamatkannya kemarin. Bangsawan yang lain pun sedikit terkejut akan keputusan Ryo dijadikan sebagai bangsawan. Tapi Francois langsung membungkam mereka semua. Sementara itu, Hiroaki dan Takahashi menjadi kesal dikarenakan Ryo menjadi pusat perhatian lagi. Reis yang saat itu juga hadir tidak mengenal nama Amakawa Haruto. Yang ia kenal hanyalah nama Ryo dari cerita Lucius. Lalu Reis bergegas menuju toilet untuk mengambil alat sihirnya kemarin, karena sudah sedikit menimbulkan kecurigaan. Para bangsawan lain pun mengucapkan selamat kepada Ryo. Tidak lama setelah itu, Ryo dan Satsuki berjasa bersama. Satsuki sebenarnya ingin bertanya tentang keinginan Ryo untuk balas dendam. Tapi sampai dansa itu berakhir, ia tidak bisa bertanya. Tidak lama kemudian, Satsuki dan Miharu pergi ke balkon. Dan Satsuki bertanya perasaan Miharu ke Ryo. Satsuki pun berkata bahwa Haruto yang sekarang sudah berbeda dari Haruto yang dulu. Dan apakah Miharu masih ingin tetap bersama Haruto? Miharu pun menjawab bahwa keduanya adalah orang yang sama. Satsuki pun tertawa mendengar jawaban Miharu. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke tempat dansa. Lalu Satsuki menyuruh Ryo agar berdansa dengan Miharu. Tapi ketika itu, Charlotte datang dan menyuruh Miharu berdansa dengan Takahashi. Satsuki pun nampak kesal. Akhirnya, Miharu pun berdansa dengan Takahashi, sedangkan Ryo diajak dansa oleh Lisote. Di tengah dansa, Lisote bertanya kenapa Ryo di kehidupan sebelumnya selalu menatap keluar jendela. Ryo pun menjawab dikarenakan Ryo tidak tahu apa yang harus dia lihat. Singkat cerita, dansa pun berakhir, dan Ryo berkata kepada Lisote, jika ia tidak terisekai, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu. Ini membuat hati Lisote berdebar, dan dalam hatinya berkata bahwa ia sebelumnya pernah bertemu di sekolah yang sama, tepatnya Ryo adalah kakak kelasnya. Dan sampai acara itu berakhir, Ryo tidak punya kesempatan berdansa dengan Miharu. Namun Miharu ingin bilang sesuatu kepada Ryo. Singkat cerita, Miharu dan Ryo pun kembali ke rumah batu. Di perjalanan, Miharu akhirnya memutuskan bahwa ia ingin bersama dengan Ryo. Tapi Ryo saat itu bilang bahwa ia mempunyai niat balas dendam dan bisa membuat Miharu terlibat masalah. Dan lebih baik ia tidak bersamanya. Tapi Miharu membantah dan mengatakan tentang janji Ryo yang harus menghormati keputusannya. Ryo pun tidak terlalu setuju. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah batu dan mengumpulkan semua yang ada di sana. Lalu setelah itu, Ryo memberitahu identitas aslinya, yaitu sebagai seorang reinkarnator. Ia adalah Amakawa Haruto, teman Miharu dan juga kakak Aki. Kemudian Ryo pun meminta maaf dikarenakan baru bisa memberitahunya sekarang. Aki yang mendengar itu tidak bisa menerima semua itu. Aki menjadi emosi dan menganggap Ryo bukanlah kakaknya. Kemudian setelah Ryo menjelaskan beberapa detail kehidupannya, Aki pun sedikit tenang. Kemudian Aki bertanya penyebab perceraian kedua orang tuanya. Dia pun menjawab itu disebabkan bahwa ibunya selingkuh dengan seseorang dan sudah melahirkan Aki. Aki yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam dan langsung lari ke kamarnya. Masato yang mendengar itu pun sangatlah terkejut, karena ia tidak menyangka ia memiliki saudara yang lain. Singkat cerita, di hari keempat, Ryo membawa Miharu, Aki, dan Masato bertemu dengan Takahashi. Sedangkan Ryo pergi meninggalkan mereka bertiga dan bertemu Lisote. Miharu dan tiga saudara sendiri pun berbicara. Aki memutuskan untuk ikut bersama Takahashi ke Sento Stella, sedangkan Miharu dan Masato lebih memilih bersama Ryo. Ini membuat Takahashi marah dikarenakan
ia tidak mengerti mengapa Masato tidak ingin dilindungi. Lalu Masato menjawab, ia sudah dilatih pedang oleh Haruto dan ingin tetap bersama temannya. Takahashi pun semakin marah dikarenakan Masato sudah mempelajari ilmu pedang yang sangat berbahaya. Masato pun dengan tegas ia belajar pedang untuk melindungi seseorang dan bukan cuma dilindungi oleh seseorang. Lalu mereka pun memberitahu Takahashi bahwa Ryo seorang reinkarnator dan menceritakan kemungkinan bahwa mereka tidak bisa kembali ke Jepang. Takahashi pun terkejut dan marah dikarenakan ia adalah orang terakhir yang diberitahu tentang itu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk memanggil Ryo. Sementara saat ini, Ryo dan Charlotte mengucapkan selamat jalan kepada Rui dan Christina. Christina di sini berbisik ke Ryo dengan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Putri Flora. Tidak lama setelah itu, Satsuki mendatangi Ryo dan mengajak Ryo bertemu ke kamarnya. Di kamar itu, Takahashi dan Aki berusaha membujuk Ryo dikarenakan sudah memisahkannya dari Masato dan juga Miharu. Tapi di sini Ryo menjawab bahwa Ryo sebenarnya lebih suka jika Miharu dan Masato tinggal bersama mereka, dikarenakan itu akan lebih aman. Ryo sadar Ryo bukanlah Amakawa Haruto yang dulu lagi, dan jika mereka menginginkan Haruto yang dulu lagi, mereka pasti akan kecewa. Selain itu, Ryo saat ini juga diliputi balas dendam. Mendengar tanggapan itu, Satsuki menjadi kesal dan mengajak Ryo berduel. Duel mereka terdengar sampai seluruh kastil dan akan dilakukan di tempat latihan. Singkat cerita, pertandingan mereka pun segera dimulai. Para bangsawan kastil pun berkumpul dan melihat duel itu. Pertandingan itu pun menggunakan senjata Glavil yang mirip-mirip senjata Shirohige itu. Sebelum pertandingan dimulai, Satsuki dan Ryo pun berbincang tentang senjata itu. Lalu tidak lama kemudian, Ryo dengan cepat menghilang dan menghampiri Masato untuk menyerahkan pedang yang dibawanya. Kemudian Ryo menghampiri Satsuki. Pertandingan itu pun dimulai. Ryo melemparkan kerikil ke atas, dan saat sudah jatuh, Satsuki langsung menyerang Ryo dengan bertubi-tubi. Tapi semua serangannya dapat ditangkis oleh Ryo. Satsuki pun mundur dan menyerang dari samping, tapi serangan itu juga bisa ditangkis dan membuat senjata Satsuki menancap ke tanah. Satsuki mulai mengambil senjatanya dan terus-terusan menyerang Ryo. Namun senjata Satsuki lagi-lagi menancap ke tanah. Lalu Ryo dengan glavinya menerbangkan glavi Satsuki ke arahnya. Ini tidak membuat Satsuki marah, tapi ini merasa semakin menarik. Lalu Satsuki mulai mengerti mengapa Miharu bisa jatuh cinta dengan Ryo. Kemudian Satsuki meminta Ryo untuk memulainya lagi. Ryo pun lalu melempar kerikil lagi. Satsuki lalu menyerang Ryo dengan kekuatan yang lebih besar dari serangan yang sebelumnya. Satsuki lalu mulai menyerang daerah vital Ryo. Namun Ryo saat ini cuma menghindari dan mulai menyusun rencana. Satsuki melompat dan menyerang Ryo. Ryo dengan cepat menggunakan gagangnya untuk menangkis dan menghempaskan Satsuki. Satsuki lalu lanjut terus-terusan menyerang Ryo sampai membuat Ryo kewalahan. Mereka pun terus-terusan menyerang Ryo. Saat ini Ryo lebih mengandalkan serangan balik. Ryo pun mulai menyerang balik. Lalu setelah itu, Satsuki menyerang Ryo dengan sekuat tenaga. Tapi Ryo sudah memprediksinya. Serangan dari samping Satsuki dapat dihentikan oleh Ryo, dan kemudian Ryo menginjak glavin Satsuki dan membuatnya jatuh ke tanah. Lalu Ryo mengarahkan glavinnya ke leher Satsuki. Satsuki pun menyerah. Setelah sparring ini, Satsuki menceramahi Ryo habis-habisan. Satsuki mengatakan apakah Ryo akan membuat Miharu pergi bersama Takahashi dan Aki. Dan apakah Miharu bisa bahagia jika bersama mereka? Lalu Satsuki bilang, Ryo tidak boleh menahan perasaannya sendiri. Satsuki pun mengerti apa yang dilakukan Ryo adalah tindakan yang dewasa dan masuk akal membiarkan Miharu bersama dengan Takahashi. Tetapi seseorang yang tidak pernah bertindak dan hanya berpikir hanyalah seorang pecundang. Lalu apakah Ryo menginginkan akhir yang bahagia jika membiarkan keegoisan Takahashi dan Aki? Lalu Satsuki bilang ia akan membantunya dengan sekuat tenaga. Ryo saat itu hanya bisa terdiam. Singkat cerita, sore hari Ryo bertemu dengan keluarga Sendo di kamarnya. Ryo di sana memberitahu kepada Aki, Masato, dan Takahashi bahwa ia tidak akan memaksa Masato dan Miharu untuk mengikuti Takahashi ke Sento Stella. Ryo pun bilang Ryo menghormati keputusan mereka jika mereka menginginkan untuk tinggal di dalam perawatannya. Masato pun tersenyum. Tapi Takahashi tersulut emosi dan bilang Ryo seorang pengecut dikarenakan mengubah kata-katanya. Lalu Ryo menjawab itu adalah bentuk rasa hormatnya dengan keputusan mereka dan memilih menerima daripada melarikan diri. Aki pun menjawab apa ia ingin melarikan diri dari dirinya.
Lalu Rio menjawab ia tidak akan berniat melakukan itu. Itu sebabnya ia datang sendiri. Aki pun hanya bisa terdiam. Mereka pun lanjut berdebat. Rio pun mengaku bahwa dia bukan sepenuhnya Amakawa Haruto. Lalu Rio pun bilang bahwa ia pernah membunuh seorang yang merupakan perbuatan keji di Jepang. Lalu Takahashi menyatakan bahwa Miharu tidak boleh bersama seorang pembunuh. Tapi Rio bilang Miharu dan Sasuke sudah tahu bahwa ia pernah membunuh seseorang. Rio pun bilang ia sudah menceritakan semuanya kepada Miharu dan Sasuke. Takahashi dan Aki pun terkejut. Takahashi tidak percaya bahwa Sasuke yang ia hormati lebih memihak Rio. Lalu Takahashi sudah terlalu geram dan mengajak duel Rio. Dan dengan tawaran jika Takahashi menang ia akan membawa Miharu. Di sini Masato lebih mendukung Rio dan bertaruh jika Rio kalah ia akan menuruti semua apa yang dikatakan oleh Takahashi. Aki pun menghentikan perdebatan itu. Singkat cerita, duel pun digelar. Duel kali ini digelar di ruang yang tertutup dan hanya dilihat oleh Miharu, Sasuke, Aki, Masato, Charlotte, dan Liliana. Di sini Miharu bertanya ke Masato sebenarnya apa yang telah terjadi sebelumnya. Tapi Masato hanya menjawab lebih baik tanyakan itu pada Rio nanti. Singkat cerita, pertandingan pun digelar. Pertandingan ini menggunakan pedang dan Takahashi menggunakan senjata ilahinya. Wasit pun memulai pertandingan. Takahashi langsung menyerang Rio dengan pedang ilahinya. Tapi di sini Rio menyadari bahwa Takahashi masih pemula dalam teknik berpedang dan juga penuh celah. Tapi Rio tidak berniat langsung mengakhiri dan lebih baik menunggu Takahashi menyerah sendiri. Takahashi terus-terusan bertubi-tubi menyerang Rio, namun semua serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh Rio. Lalu Takahashi mundur dan berlari memutar dan menyerang Rio dari belakang. Takahashi pun menyerang Rio dari belakang, dan tanpa melirik, Rio pun langsung berbalik dan mementalkan serangan Takahashi. Emosi Takahashi pun semakin muncak dan berpikir bahwa Miharu tidak boleh bersama Rio yang seorang pembunuh. Lalu ia pun lanjut menyerangnya. Takahashi lalu meningkatkan senjata ilahinya dan bergerak dengan cepat menghampiri Rio. Namun saat ini Rio juga sudah meningkatkan kemampuan fisiknya dan tiba-tiba menghilang. Serangan Takahashi pun cuma membelah udara. Tidak lama kemudian, Rio muncul di belakang Takahashi dan memukul punggung Takahashi. Takahashi pun terjatuh. Takahashi pun langsung berbalik dan menyerang Rio. Tapi lagi-lagi Rio menghilang dan muncul lagi di belakang Takahashi. Takahashi pun lalu mengayunkan pedangnya dengan panik. Karena Takahashi yang sudah terlalu emosi, Takahashi langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Namun di sini Rio malah melepaskan pedangnya. Pedang Takahashi pun tepat mengarah ke Rio. Takahashi berpikir ini mungkin akan membunuhnya. Tapi Rio malah maju dan menghampiri pedang itu. Kemudian Rio pun menangkap pedang itu dengan kedua tangannya. Sasuke pun langsung berteriak Shiradori. Itu adalah teknik yang digunakan oleh Rio. Lalu Rio bilang, apakah Takahashi ingin menyerah? Takahashi yang serasa diremehkan tidak mau menyerah dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh ke arah Rio. Lalu Rio pun memejamkan matanya dan fokus ke serangan itu. Lalu Rio pun mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi, hingga membuat suara dentuman pedang bergema. Tidak lama kemudian, Takahashi mendapati pedangnya telah hancur berkeping-keping. Namun Takahashi tidak mau menyerah dan lanjut mau menyerang dengan tangan kosong. Tapi Rio langsung mengarahkan pedangnya ke leher Takahashi, dan wasit pun menghentikan pertandingan itu. Takahashi masih menolak dan tidak mengakui kekalahannya. Takahashi pun lalu pergi dari arena pertandingan itu dan menuju ke kamarnya, dan diikuti oleh Aki dan Liliana. Di kamar, Takahashi seperti sudah tidak di akal sehatnya lagi. Takahashi berencana menculik Miharu dan memisahkannya dari Rio. Lalu Takahashi mengancam kepada Liliana dia akan berhenti menjadi pahlawan jika Liliana tidak membantunya. Liliana pun tidak bisa apa-apa. Lalu Liliana meminta Aki untuk menenangkan kakaknya. Singkat cerita, malam hari setelah duel, Takahashi memberitahu bahwa ia akan kembali ke Sento Stella. Lalu ia mengumpulkan Rio, Miharu, Sasuke, Aki, Masato, dan Charlotte. Lalu Takahashi meminta maaf palsu ke Rio. Rio pun menerima permintaan maaf itu, tapi ia sedikit curiga kenapa di sana tidak ada pengawal. Lalu mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Charlotte kemudian membawa Sasuke dan Rio masuk, dikarenakan ada yang ingin dibicarakan. Tapi di sini Rio sedikit khawatir lalu meminta Aisyah untuk mengawasi Takahashi dan Miharu, dikarenakan di sana tidak ada penjaga. Kemudian Aki mengajak Masato ke kamarnya untuk mengambil barang yang tertinggal. Masato pun membiarkan Takahashi dan Miharu sendiri dikarenakan Masato berpikir mungkin ada yang ingin mereka bicarakan. Namun ternyata di sini ada Aisyah yang juga berada di tempat Miharu dan Takahashi, dan dalam bentuk spiritualnya mereka tidak bisa melihat Aisyah.
Lalu Aisyah menghubungkan pendengarannya ke Ryo. Ryo pun yang sedang berbincang dengan Charlotte dan Satsuki, lalu mendengar Takahashi mengungkapkan perasaannya ke Miharu. Ryo pun bingung dan lalu menyuruh Aisyah untuk menggantikannya dikarenakan itu privasi mereka. Tapi di sini Ryo mendengar bahwa Miharu menolak Takahashi dan mengungkapkan bahwa ia suka dengan Haruto. Baik itu Haruto yang dulu atau Haruto yang sekarang. Miharu pun lalu menyadari bahwa permintaan maaf Takahashi yang tadi adalah salah. Lalu Miharu bergegas pergi dan menyatakan bahwa Takahashi harus merenungi kesalahannya dan harus meminta maaf dengan benar ke Ryo. Tetapi Takahashi malah marahi tubuh Miharu dan membawanya lari ke kapal. Di jalan Miharu berteriak dan dengan sihir rohnya mengeluarkan cahaya sebagai petunjuk bahwa ia diculik. Satsuki menyadari penculikan itu dan melihat ada cahaya di sana. Lalu ia juga melihat Takahashi yang membawa Miharu menuju ke kapal. Hal ini membuat Satsuki sangat khawatir. Dia pun lalu berpura-pura menggunakan sihir angin di pedangnya dan kemudian terbang menyelamatkan Miharu. Takahashi sampai di kapal. Lalu ia membawa Miharu di bahunya. Lalu ia memerintahkan ke kru agar segera berangkat. Miharu di sini sangat ketakutan, tapi tidak lama kemudian Aisyah berkata di kepala Miharu agar ia tidak khawatir dikarenakan Ryo sudah datang menyelamatkannya. Tidak lama kemudian Ryo pun datang dan berkata ia akan membantunya. Kemudian Takahashi berteriak mengapa dia muncul di sini lagi. Lalu Takahashi menyerangnya dengan senjata ilahinya dan menggunakan 2 pedang yang berwarna merah. Tapi di sini Ryo mengabaikan Takahashi dan langsung membawa Miharu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Takahashi semakin marah dan menyerang Ryo, namun ditangkis dengan pedang yang ada di tangan kiri Ryo. Lalu Ryo dengan tangan kanannya menunjuk wajah Takahashi hingga memantul di tanah dan mengarah ke dinding, hingga membuat Takahashi tidak sadarkan diri. Lalu Ryo membawa Miharu dengan sihir pedangnya dan membawanya ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan, mereka mengobrol sejenak membicarakan nama panggilan Harukun dan Ryo ingin nanti membicarakan kisah masa lalunya. Di sini Ryo tersenyum tulus. Sementara itu, Aisyah berkata bahwa perasaan Miharu telah sampai ke Ryo dan membiarkan Ryo mendengar percakapan Takahashi dengan Miharu. Miharu yang teringat bahwa ia telah mengungkapkan perasaannya ke Ryo menjadi sangat malu dan bertanya ke Ryo apa kamu mendengarnya. Tapi Ryo di sini hanya tertawa. Lalu Ryo bertanya ke Miharu. Sebenarnya Miharu sudah tahu bahwa Ryo adalah Haruto dari Aisyah. Lalu Miharu menyangkalnya dan mereka pun terlihat nampak bahagia.